Dalam studi kita tentang pewahyuan dan misteri-misteri Allah, kita telah menelusuri pewahyuan ilahi sebagai sumber dari segala sesuatu yang kita ketahui tentang Allah. Kini mari kita melihat sisi yang lain dari pernyataan ini. Bagaimana misteri ilahi, yaitu hal-hal tentang Allah yang masih tersembunyi, berdampak pada studi kita dari teologi proper? Ada satu hal yang tidak mudah untuk dipahami, tetapi harus kita pahami, yaitu siapa Allah itu sebenarnya. Dia adalah transenden, dia jauh melampaui ciptaan. Semua yang kita alami di sini, di dunia ini, diciptakan olehnya. Jadi kita tidak dapat benar-benar mengenalnya, kecuali ia menyatakan dirinya sendiri, kecuali ia masuk ke dalam ciptaan. Kenyataannya, satu-satunya cara kita bisa mengenal kerajaan Allah, pemerintahan dan penguasaannya, karena ia mengizinkan kita hidup di sini. Dan ia adalah Allah yang tidak kasat mata. Maka satu-satunya cara kita dapat mengenal kerajaannya ialah apabila ia menyatakan hal itu kepada kita. Allah telah mengatasi jarak yang amat jauh yang memisahkan dia dan umat manusia. Ia telah memungkinkan kita untuk tahu tentang dia melalui wahyu umum dan khususnya. Meskipun demikian, pengetahuan kita tentang Allah sangat dipengaruhi oleh misteri-misteri ilahi. Memahami misteri-misteri ilahi ini begitu penting bagi teologi proper, sehingga perlu kita meninjaunya dalam dua bagian. Pertama, kita akan menjelaskan konsep dasar dari misteri-misteri ilahi. Kemudian kita akan menyinggung bentuk-bentuk misteri yang kita hadapi sementara kita mempelajari doktrin Allah. Apakah konsep dasar dari misteri ilahi? Istilah misteri atau rahasia dipergunakan dalam berbagai cara dalam kitab suci. Tetapi untuk tujuan kita, dapat kita katakan bahwa misteri ilahi adalah kebenaran-kebenaran tentang Allah yang tidak diungkapkan dan tak terhitung banyaknya yang membatasi pengertian kita akan Allah. Kita akan menyoroti dua aspek dari definisi ini. Aspek pertama ialah kenyataan bahwa misteri ilahi adalah kebenaran-kebenaran tentang Allah yang tidak diungkapkan dan tak terhitung banyaknya. Dalam Roma pasal 11 ayat 33, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus selalu memperhatikan misteri-misteri ilahi. Ia menulis, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Dalam pasal-pasal yang mendahului ayat ini, Paulus menimba banyak keyakinan yang teguh tentang Allah dari wahyu umum dan wahyu khusus. Tetapi dalam ayat ini, Paulus menekankan dalamnya hikmat Allah dan pengetahuan Allah. Dan ia yakin bahwa keputusan-keputusan Allah tak terselidiki. Dan jalan-jalannya tak terselami. Meskipun Paulus menangkap banyak hal tentang Allah melalui pewahyuan ilahi, ia masih menghadapi amat banyak misteri dan hal-hal yang tidak diungkapkan oleh Roh Allah. Allah itu misterius karena ia melampaui segala pengertian atau pengetahuan yang bisa kita miliki. Kadangkala ia bertindak tanpa meminta pertimbangan kita. Sebenarnya, ia selalu bertindak tanpa meminta pertimbangan kita, tetapi kadang-kadang caranya bertindak sulit kita kenali. Ia juga sulit dipahami dalam arti bahwa tidak seorang pun dapat sepenuhnya menjelajahi pengetahuan akan Allah. Pasti ada misteri, karena dia Allah dan bukan makhluk ciptaan. Misteri Allah tidak berarti bahwa ia tidak dapat didekati, atau bahwa ia tidak mengasihi kita, dan bahwa kita tidak dapat merasakan kasihnya. Bukan itu semua. Sebenarnya, seandainya dia tidak misterius, kita dapat mengatakan bahwa ia bukan Allah. Kita tidak akan menginginkan seorang Allah yang tidak misterius. Kita mengenal dia tidak dengan pemahaman yang sepenuhnya, tetapi kita mengenal dia dengan tulus. Kita tidak memahami dia, tetapi kita pasti cukup mengenal dia, hingga dapat mengatakan bahwa kita mengenal Allah dan bukan hanya suatu prinsip filosofis yang samar-samar. Charles Hodge, guru besar di bidang teologi sistematika di Seminari Teologi Princeton, yang hidup pada tahun 1797,
sampai 1878 merangkum misteri-misteri ilahi dengan cara yang menarik. Dalam jilid pertama dari karyanya, Systematic Theology, bagian pertama bab keempat, ia menulis sebagai berikut. Ada jauh lebih banyak hal tentang Allah daripada yang dapat kita bayangkan, dan apa yang sudah kita ketahui pun tidak kita ketahui dengan benar. Hodge menampilkan dua pengamatan yang menarik di sini. Pertama, ia menegaskan bahwa hal-hal yang benar tentang Allah jauh lebih banyak daripada yang dapat kita bayangkan. Misteri itu bukan hanya ada beberapa, bahkan juga bukan ada banyak. Namun, karena Allah sendiri tidak terbatas, maka misteri itu tak terhingga, lebih banyak jumlahnya daripada yang dapat kita bayangkan. Hodge juga menjelaskan bahwa misteri-misteri ilahi meresap dalam pengertian kita sedemikian rupa, sehingga apa yang sudah kita ketahui pun tentang Allah tidak kita ketahui dengan benar. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun tentang Allah yang kita pahami sepenuhnya. Kadangkala ketika kita mendengar seseorang mengatakan bahwa Allah tidak dapat dipahami, kita menanggapinya secara negatif. Masakan saya tidak bisa mengenal dia? Tidak dapatkah saya belajar mengenalnya? Dan tentu saja Alkitab adalah pewahyuan diri Allah. Ia telah menyatakan dirinya sendiri supaya kita dapat belajar mengenal dia secara pribadi, dan supaya kita dapat belajar untuk mengetahui sesuatu tentang dia. Tetapi jika Anda merenung dan memikirkannya, jika Allah benar-benar Allah yang tak terbatas, maka akal budi saya yang kecil ini, dan bahkan akal budi teologis yang terbaik yang pernah ada pun, tidak akan sanggup memahami dia dalam kepenuhannya. Logikanya, seandainya saya dapat memahami dia, berarti saya sama besarnya dengan dia. Jadi, ini adalah bagian yang sangat penting dari Allah kita, bukan Allah yang kecil. Ia tidak begitu kecil sehingga saya dapat menangkap seluruh dirinya dalam pikiran saya atau menuangkannya dalam sebuah buku. Selain menyadari bahwa misteri-misteri ilahi ini tak terhingga jumlahnya, kita juga perlu memperhatikan bahwa aspek penting yang kedua dari misteri ilahi. Misteri-misteri ilahi sangat menghambat pengertian kita ketika kita mempelajari teologi proper. Misteri-misteri ilahi membatasi hal-hal yang kita ketahui tentang Allah dengan banyak cara yang berbeda. Tetapi untuk pelajaran ini, kita hanya akan membahas dua cara. Di satu sisi, kita memiliki informasi yang sangat terbatas tentang Allah. Meskipun Allah telah menunjukkan dengan jelas apa yang diperlukan bagi keselamatan dan kehidupan dalam Kristus, dalam kenyataannya, tidak seorang pun dari kita mengerti banyak tentang Allah. 1 Korintus pasal 13 ayat 12 mengatakan pada kita bahwa kita hanya melihat suatu gambaran yang samar-samar dari kebenaran Allah, seolah-olah kita melihat dalam cermin. Jadi dalam diskusi-diskusi tentang doktrin Allah, muncul sangat banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab sepenuhnya. Sebagai contoh, mengapa Allah mengizinkan kejahatan? Bagaimana kita dapat mengenali kehendak Allah dalam peristiwa-peristiwa masa kini? Banyak teolog, terutama mereka yang dikelilingi oleh orang-orang yang skeptis, mengutarakan pendapat yang tidak berdasarkan kebenaran karena mereka tidak dapat mengakui bahwa kita tidak mempunyai semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi misteri-misteri ilahi seringkali mendorong pengikut-pengikut Kristus yang setia mengaku, "Saya tidak tahu." Dalam hal doktrin Allah, jika Allah tidak menyatakannya, kita tidak dapat mengetahuinya. Sederhana sekali. Kita tidak boleh menghindar dari kenyataan bahwa kita hanya memiliki informasi yang terbatas tentang Allah. Sebenarnya, adalah sebuah berkat bahwa kita tiap saat diingatkan akan keterbatasan ini. Misteri-misteri ilahi mendorong kita untuk percaya kepada Allah. Kita harus bergantung pada Bapa dan pada Kristus melalui pelayanan Roh Kudus. Di sisi yang lain, misteri-misteri ilahi juga berarti bahwa manusia hanya mampu memberikan penjelasan yang terbatas dari pewahyuan-pewahyuan Allah. Memang benar, jika kita bersikeras bahwa pewahyuan Allah yang adalah sumber kebenaran itu tidak saling bertolak belakang.
Dan memang ada banyak keterkaitan yang logis yang dapat kita lihat di antara pewahyuan-pewahyuan Allah. Tetapi diakui maupun tidak, misteri-misteri ilahi bukan hanya membatasi seberapa banyak informasi yang kita miliki tentang Allah, tetapi juga membatasi kemampuan kita untuk menjelaskan kecocokan yang logis dari banyak hal yang Allah ungkapkan tentang dirinya sendiri. Sebagai contoh, kita tidak dapat memberikan penjelasan yang logis dari Trinitas. Kenyataan bahwa Allah itu satu dan tiga. Kita tidak dapat menjelaskan secara logis setiap dimensi dari realitas bahwa Yesus adalah benar-benar Allah dan juga benar-benar manusia. Kita tidak dapat menjelaskan sepenuhnya bagaimana Allah dapat berdaulat sepenuhnya atas segala perkara yang menyangkut manusia dan tetap menuntut pertanggungjawaban dari kita atas apa yang kita lakukan. Pemikir-pemikir Kristen yang terbaik telah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak pertanyaan lain yang senada. Namun mereka sama sekali tidak sanggup memberikan penjelasan yang lengkap dan logis. Pada akhirnya, memang bermanfaat untuk berupaya menjelaskan kecocokan yang logis dari hal-hal yang telah Allah ungkapkan tentang dirinya. Tetapi bukan ini caranya menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah. Kebenaran dari setiap pernyataan teologis hanya bergantung pada kenyataan apakah hal itu telah diungkapkan Allah atau tidak, baik dalam wahyu umum maupun wahyu khusus. Ketika para teolog mengatakan bahwa Allah tidak dapat dipahami, yang mereka maksudkan adalah bahwa esensi dan keberadaannya yang sepenuhnya tidak dapat ditangkap dan dipahami oleh kita sebagai makhluk-makhluk yang terbatas. Karena Allah tidak terbatas dalam hal itu, mustahil kita dapat menyelami dan mengenal Dia dalam segenap kepenuhannya. Saya teringat akan kata-kata Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 33-34 ketika ia berbicara tentang hikmat dan pengetahuan Allah yang tak terselidiki. Namun Dia telah memberikan cukup banyak dari pewahyuan dirinya kepada kita, dan itu cukup bagi kita untuk menjadi percaya. Untuk lebih memahami signifikansi dari misteri-misteri ilahi sepenuhnya, kita telah mendiskusikan konsep dasarnya. Kini, kita juga perlu membahas bentuk-bentuk misteri ilahi yang muncul sementara kita mempelajari doktrin Allah. Kita dapat membedakan dua bentuk misteri yang berbeda. Bentuk pertama akan kita sebut misteri sementara. Mari kita lihat apa artinya ini. Misteri sementara adalah kebenaran-kebenaran tentang Allah yang tersembunyi dari manusia selama suatu masa, tetapi kemudian dinyatakan di kemudian hari. Allah seringkali mengungkapkan hal-hal yang dahulu merupakan misteri melalui wahyu umum. Ia memakai dunia lahiriah, kebudayaan manusia, orang-orang lain, dan bahkan perubahan-perubahan di dalam diri kita sendiri untuk mengungkapkan misteri-misteri sementara. Demikian pula halnya dengan wahyu khusus. Jika kita membaca kitab suci dengan seksama, kita mendapati bahwa pewahyuan dari wahyu khusus Allah yang diberikan di kemudian hari tidak pernah bertentangan dengan pewahyuan dari wahyu khususnya yang lebih awal. Tetapi jelas juga bahwa Allah mengungkapkan semakin banyak dari dirinya sendiri seiring bergulirnya waktu. Pengungkapan dari wahyu khusus ini terjadi pada setiap masa dari sejarah gereja. Tentu saja, pengungkapan misteri ilahi yang paling dramatis adalah wahyu khusus dari Kristus. Inilah yang Paulus maksudkan ketika ia menulis Efesus pasal 1 ayat 9, pasal 3 ayat 3, dan pasal 6 ayat 19. Dalam ayat-ayat ini Paulus mengacu pada misteri dari keputusan kekal Allah di dalam Kristus. Ia menjelaskan bahwa misteri ini disembunyikan hingga tiba zaman rasul-rasul dan nabi-nabi perjanjian baru. Karena itu, setiap kali kita berusaha belajar tentang Allah, kita harus selalu menyelidiki wahyu khusus dalam perjanjian baru untuk mengklarifikasi misteri-misteri sementara yang terdapat dalam perjanjian lama. Kadangkala, kita menggunakan istilah misterius untuk berbicara tentang Allah karena kita tidak mengerti apa sebenarnya yang Dia lakukan. Sebaliknya, perjanjian baru biasanya menggunakan istilah misterius yang berasal dari kata Yunani mysterion. Ini secara praktis adalah kata yang sama.
dalam arti bahwa rencana keselamatan oleh anugerah Allah adalah suatu hal yang tidak akan pernah dapat kita pikirkan sendiri. Jadi, Allah menyatakan rencananya kepada kita dalam wahyu khususnya. Dan inilah alasannya Anda melihat kata misterion ini dipergunakan dalam Efesus dan dalam 1 Korintus. Allah secara perlahan-lahan menyingkapkan pewahyuannya dan menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan disediakan bagi orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Dan keselamatan disediakan bagi siapa saja yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Tetapi kita juga harus ingat bahwa sebagai orang-orang Kristen masa perjanjian baru pun, Allah masih belum mengungkapkan semua misteri sementara kepada kita. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12, Paulus menulis sebagai berikut. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Saat Kristus datang kembali dalam kemuliaan, barulah ia akan menyingkapkan setiap misteri sementara, dan kita akan memahami Allah dan jalan-jalannya jauh lebih sempurna daripada sekarang. Telah kita lihat bahwa ketika kita mempelajari doktrin Allah, kita menemukan banyak misteri sementara. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kita juga harus menghadapi misteri-misteri yang tetap, sementara kita mempelajari teologi dalam arti harfiahnya atau teologi proper. Misteri-misteri tetap adalah kebenaran-kebenaran tentang Allah yang tidak akan pernah dapat dipahami manusia karena kebenaran-kebenaran ini di luar kemampuan pengertian kita. Dalam teologi tradisional, realitas ini dipandang sebagai natur Allah yang tidak dapat dipahami. Kita dapat memahami beberapa hal tentang Allah yang dinyatakannya dalam ekspresi manusia. Tetapi kita tidak akan pernah memahami segala sesuatu tentang Allah. Pemikiran yang diekspresikan dengan jelas ini dapat kita temukan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9, di mana Nabi Yesaya menulis demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam ayat-ayat ini, Yesaya mengingatkan Israel akan misteri-misteri Allah yang tetap, oleh karena Allah memang tidak dapat dipahami. Ketika kitab suci menyebut Allah misterius, kita harus memastikan agar kita tidak salah memahami kata misteri. Jika saya berpikir tentang beberapa hal di dunia ini yang misterius, saya rasa hal-hal itu mempunyai beberapa rahasia gelap yang pada suatu saat mungkin akan mengejutkan saya. Bukan demikian halnya di sini. Yang kita maksudkan dengan misterius ialah bahwa Allah tidak dapat dipahami. Artinya ia memiliki kehidupan yang jauh melampaui imajinasi kita. Artinya ada sesuatu tentang dia yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Allah itu transenden. Ia melampaui lingkup pemikiran kita. Dan karena itulah ia layak disembah. Karena itulah ia luar biasa. Karena itulah dia kita sanjung. Mengapa Allah bekerja dalam cara ini dan bukan dalam cara lain? Dan saya pikir, kita sebagai manusia yang congkak, seringkali menyangka bahwa kita lebih tahu daripada Allah bagaimana caranya mengerjakan sesuatu. Tetapi dalam misteri Allah, contohnya dalam kitab suci, dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Allah. Dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Itulah hal-hal yang dapat kita nikmati, dan di dalamnya kita bisa bersuka cita. Dan dalam arti di mana kita bisa menerima bahwa Allah tidak memberitahu kita semua hal, tidak memberitahu kita segala sesuatu mengenai dirinya sendiri. Bagaimana dia dapat melakukan ini? Dan tidak ada orang yang lebih mengerti tentang hal itu daripada Ayub dari Perjanjian Lama, yang menginginkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, yaitu mengapa Allah mengizinkan hal-hal itu terjadi. Dan pada dasarnya Allah tidak memberi dia jawaban yang diinginkannya. Jawaban yang diberikan Allah adalah, aku tahu apa yang kukerjakan, dan memang ada misteri dalam rancanganku yang hanya aku sendiri sanggup menjelaskan sepenuhnya. Dan pada akhirnya, kamu akan melihat pada akhir zaman bahwa segala sesuatu tiba-tiba akan terlihat sepenuhnya masuk akal.
Ketika kita memulai seri ini tentang apa yang kita ketahui tentang Allah, kita harus selalu ingat bahwa meskipun Allah telah menyatakan dirinya dalam wahyu umum maupun wahyu khusus, Ia masih menyembunyikan misteri-misteri yang sementara dan yang tetap dari kita. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.